Kita semua kan pengen ya punya masa depan keuangan yang cerah. Tapi, gimana kalau ternyata langkah pertama yang paling penting itu bukanlah investasi yang kelihatannya keren? Nah, di sini kita akan bongkar urutan yang benar untuk membangun kekayaan dimulai dari sesuatu yang sering banget kita lupain, yaitu fondasi. Coba deh bayangin sejenak. Anda lagi mau bangun rumah impian. Apa yang bakal Anda bangun duluan? Atapnya yang megah atau fondasinya yang kokoh di dalam tanah? Jawabannya udah jelas banget kan? Anehnya nih, kalau soal keuangan, banyak dari kita yang justru melakukan kebalikannya. Yap, kita bakal ngomongin rumah keuangan kita. Sama persis kayak rumah beneran. Ada bagian yang kelihatan keren dari luar, dan ada bagian yang sebenarnya esensial banget. Nah, kita seringnya terlalu fokus sama atap, bagian yang ngejanjiin keuntungan gede. Mari kita lihat deh, apa itu? Atap ini, ya apalagi kalau bukan investasi. Siapa sih yang nggak tergiur lihat portofolio saham lagi ijo-ijonya? Atau keuntungan dari kripto? Wajar kok keinginan buat cepat kaya itu manusiawi. Tapi langsung lompat ke sana tanpa persiapan itu sama aja kayak mendaki gunung tapi nggak bawa tali pengaman. Bahaya banget. Oke, jadi sebelum kita ngomongin soal atap, kita turun dulu ke bawah. Kita bahas bagian yang mungkin nggak glamor, tapi justru jadi penentu segalanya. Inilah fondasi keuangan Anda. Tabungan darurat. Jadi, apa sih sebenarnya tabungan darurat itu? Gampangnya, anggap aja ini kayak kotak P3K buat keuangan Anda. Isinya, uang tunai yang gampang banget diambil, khusus buat situasi darurat yang nggak terduga. Ingat ya, ini bukan buat self-reward atau beli gadget baru, tapi murni buat jaring pengaman. Tapi, ini bukan cuma soal duit loh. Tujuan utamanya itu jauh lebih dalam dari itu, yaitu untuk membeli ketenangan. Yap, Anda nggak salah dengar. Ini tuh investasi yang Anda lakukan hari ini supaya nanti bisa tidur nyenyak, nggak peduli apapun yang terjadi besok. Terus, sepenting apa sih fondasi ini? Coba kita bayangin skenario terburuknya. Badai finansial datang tiba-tiba. Apa coba yang bedain antara orang yang bisa selamat sama yang hancur lebur? Jawabannya ada di fondasi mereka. Yuk kita lihat bedanya. Lihat deh bedanya. Jauh banget kan? Di sisi kiri, pas badai datang, ada ketenangan. Masih ada waktu buat mikir, buat cari solusi. Nah, di sisi kanan, yang ada cuma panik, rumah keuangannya runtuh, dan yang pertama kali jadi korban adalah atap yang udah susah payah dibangun, yaitu investasi Anda. Tanpa bantalan uang tunai, pilihan Anda jadi sempit banget. Mau nggak mau, Anda terpaksa jual investasi, dan seringnya pas harganya lagi anjlok, alias jual rugi. Pertumbuhan jangka panjang yang Anda impikan bisa lenyap gitu aja. Malah bisa-bisa Anda malah terjerat utang baru. Masalah yang tadinya cuma sementara, sekarang jadi bencana finansial permanen. Oke, kita semua udah setuju ya, fondasi ini krusial banget. Tapi pertanyaannya, seberapa tebal sih fondasi yang kita butuhin buat nahan badai terburuk sekalipun? Nah, sekarang kita bicara soal angka. Jadi, berapa sih target idealnya? Patokan umumnya begini, siapkan dana setara dengan 6-12 bulan biaya hidup Anda. Kedengarannya banyak ya, mungkin, tapi angka inilah yang jadi benteng pertahanan utama Anda saat menghadapi krisis besar, misalnya kehilangan pekerjaan atau ada tagihan medis yang nggak terduga. Nah, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Fondasi ini bukan cuma buat bertahan hidup, tapi justru jadi landasan pacu supaya investasi Anda bisa terbang tinggi. Ini dia urutan yang benar dan tolong jangan dibolak-balik. Langkah pertama, bangun fondasi yang kokoh dulu. Kumpulin tuh 6-12 bulan biaya hidup. Langkah kedua, nah setelah fondasi aman, barulah bangun atap investasi Anda dengan percaya diri. Langkah ketiga, dengan cara ini, investasi Anda bisa tumbuh dengan tenang, aman dari badai, dan nggak perlu diutak-atik sama sekali. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting. Coba tanya ke diri sendiri, apakah fondasi Anda sekarang sudah cukup kuat untuk menopang semua impian besar Anda di masa depan? Ingat ya, fondasi dulu baru atap. Bangun dengan benar dan rumah keuangan Anda akan berdiri kokoh selamanya.